Ini kan pantai publik, wisata publik yang dimana masyarakat ini kan berpegangan pada sebuah jargon jangan lupa bahagia. Ya, Sedangkan wisata seperti yang disebutkan Bung Andi tadi, wisata itu kan ruang-ruang bahagia bagi keluarga, bagi perseorangan, ruang inspirasi, atau bagi siapapun untuk cari inspirasi. Betul. Nah, ketika nyatanya bahwa di pantai publik seperti Pantai Bumi itu ternyata berbungut luar biasa. Sementara penyediaan wahana di semuanya di dalam kan nggak ada. Ya. Nah, di sini kembali saya tadi sampaikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kan menikmati baik langsung maupun tidak langsung dari sebuah hasil. Iya. Ketika ini kawasan milik publik yang tadi Bung Denny harusnya itu sebagai ruang publik yang dapat menumbuhkan rasa bahagia dan inspirasi. Kemudian seolah-olah penguasa memberikan hak tiba-tiba dikooptasi oleh pihak swasta. Namun pihak swastanya ini atau pihak ketiga yang sebagai pengelola tidak modal apa-apa, Bung Denny. Ini kan berbahaya. Kawasan publik, infrastruktur publik tiba-tiba diberikan kepada seseorang, kepada badan usaha. Kemudian upaya badan usaha tadi hanya remeh-temeh, tanda kutip hanya primitif. Gak ada pengembangan. Kemudian yang dikatakan wahana ibarat wahana UMKM yang masyarakat undang. Bicara wahana, nah menyewa kapling. Ternyata juga di lapangan hanya menjual kapling-kapling yang nilainya seperti kita nyewa properti di pinggir jalan raya utama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda berjumpa kami dalam sebuah acara eksklusif, yaitu Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Nah, kita dalam Ngobos ini membahas banyak hal tentunya, baik kita membahas secara filosofi, sosiologi, dan lain sebagainya. Tema-temanya pun juga beragam, sesuai temuan-temuan kami di lapangan. Ya. Nah, kebetulan ini di samping saya ada pengamat kebijakan publik Bung Andi Purnama Kamela. Udah siap Bung Andi ya? Siap. Oke, sebelum kita memulai Bung Andi, kita ngopi dulu. Ayo, nah, ngopi. Berarti ngolah pikir kan gitu. Banyak ide yang harus kita lahirkan. Ya, benar nih. Jangan pernah bisa ngopi tapi nggak bisa melahirkan sebuah ide tentunya. Siap. Oke. Pemirsa, kali ini kami akan melanjutkan pada tema yang sebelumnya pernah kami tayangkan tentang dunia pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Nah, jika sebelumnya kita membahas masalah pungutan-pungutan di dunia pariwisata, sehingga tidak boleh jangan sampai ada sebuah dinas melakukan bisnis dengan rakyatnya kan begitu. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada episode kedua ini, di mana tentang objek wisata ini kan terbagi. Pertama ada wilayah publik, yang kedua adalah dalam penyelenggaraan pengelolaan. Kawasan penyelenggaraan wisata ya. Bisa untuk dunia pariwisata tentunya. Untuk saat ini saya akan memulai sebuah perbincangan santai dengan Bung Andi Purnama. Bung Andi, kita tahu kan di Banyuwangi ini bagaimana alam yang dianugerahkan oleh Sang Maha Kuasa begitu melimpah dengan segala keindahannya. Bahkan sepanjang pantai, di perkotaan juga banyak wisata-wisata yang tersedia layak untuk dikunjungi. Cuman yang menjadi problematika sampai saat ini masyarakat masih bingung. Kenapa semua kok setiap mau menikmati keindahan selalu saja ada pungutan-pungutan. Betul. Padahal di sini alam itu memberikan semacam anugerahnya kepada manusia dalam kehidupannya untuk dinikmati. Betul. Nah, sehingga harusnya kan ada pembagian nih, pembagian wisata yang kategori publik, penyelenggaraan tertentu satu publik, kedua
kawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan. Ya, upaya sendiri ya. Upaya-upaya sendiri itu bisa Ya. perseorangan atau Badan mungkin usaha. kelompok, Dan usaha. badan usaha dan lain sebagainya. Siap. Menurut Bung Andi, apa sih yang membedakan antara wisata publik dengan kawasan wisata dalam penyelenggaraan oleh perorangan, badan usaha atau yang lainnya itu? Ya, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi ya, katakan upaya itu dilakukan dengan penyelenggaraan secara privat atau swasta atau pribadi. Itu tentunya tidak melanggar batasan-batasan yang telah diatur secara peraturan dan perundang-undangan. Misalkan Bu Nani, ada yang namanya kawasan wilayah publik itu seperti pantai publik, infrastruktur publik, kemudian sepadan sungai, sepadan pantai, kemudian wilayah dalam satu kesatuan ring yang kawasan yang konservasi, kawasan hutan lindung. Itu wilayah-wilayah yang tidak diperbolehkan secara penyelenggaraannya dengan mekanisme privat, dengan kemudian diupayakan kepada masyarakat untuk mengkolek uang atau dalam ini berpungut. Batasan-batasan hukum itu harus pelaku penyelenggara mengerti, dan pemerintah juga memberikan satu katakan benar-benar memahami aturan dan regulasinya. Kadang-kala peraturan dan perundang-undangan ini pemerintah daerah juga tidak memahami bahwa pantai itu pantai publik. Kemudian wilayah itu masuk dalam sempadan pantai. Wilayah yang dikelola itu masuk dalam wilayah sempadan sungai misalkan. Bahkan hak-hak publik itu untuk bangunan pribadi itu juga diatur Bung Dani. Tanah persil seseorang, batasan persil seseorang, meskipun dia katakan batasan milik rumija atau ruas milik jalan, atau daerah damija, daerah milik jalan, tetapi secara regulasi mereka juga terkena aturan-aturan peraturan perundangan yang lain. Misalkan dalam garis sepadan yang tadi kita samakan antara sepadan sungai dan sepadan pantai. Rumah persil kita saja itu juga kena, namanya garis sempadan bangunan. Nah itu pun secara pribadi kan juga terkena. Apalagi lahan atau kawasan tersebut memang milik rakyat, milik pemerintah, milik publik. Itu tidak boleh dikooptasi dengan asumsi ada penyelenggaraan atau katakan mereka mengelola, kemudian hak publiknya jadi hilang. Ini kan berbeda Bung Dani. Mereka yang akan menyelenggarakan itu konsepnya adalah mereka yang mengupayakan sendiri, membangun, kemudian membeli tanah sendiri. Semua dibiayai sendiri. Semua dibiayai sendiri, dalam arti ketika dia akan melakukan penyelenggaraan upaya pariwisata, mereka kan butuh modal, mereka butuh dana. Oleh karena itu, dalam mengembalikan pendanaan yang bersifat penyelenggaraan dan upaya sendiri untuk berwisata, untuk masyarakat dapat berwisata di arealnya dia, makanya dia butuh pengembalian investasi dengan cara ibaratnya modal tadi, dengan cara dia mengajukan proposal kepada pemerintah daerah bahwa dia melakukan upaya sendiri, dia berinvestasi sendiri, dia mengupayakan tanah sendiri, membangun wahananya sendiri, itu dia butuh pengembalian modal tentunya. Makanya dia harus melakukan upaya proposal hukum atau pengajuan kepada pemerintah karena dia butuh mengkolek dana masyarakat. Jadi masyarakat yang akan masuk dikenain biaya-biaya tertentu. Tetapi kalau yang tadi Bung Dani katakan, wilayah publik kok dipungut. Wilayah ini adalah wilayah masyarakat. Ini adalah sempadan pantai yang harus dijaga, yang harus semua orang tanpa batasan dalam menikmati. Kok tiba-tiba dikooptasi seseorang, dikooptasi badan usaha, kemudian pemerintah daerah memfasilitasi. Nah ini kan harus mendudukan permasalahannya itu secara tepat. Pemerintah dalam hal ini boleh memberikan hak kelola kepada private atau badan usaha. Ketiga ya. Kemudian secara perjanjian juga tidak boleh pemerintah seolah-olah menjadi partner bisnis. Seolah-olah badan usaha tadi berkontrak dengan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah seenaknya sendiri memberikan kawasan-kawasan publik kepada
badan usaha private atau swasta tadi atau perorangan tadi untuk diswakelolakan, untuk di pihak ketiga kan. Nah, ini kan berbeda konsepnya. Ya. Kok tiba-tiba pemerintah, ini tanahnya masyarakat, infrastruktur umum, pantai publik diserahkan kepada satu badan usaha untuk dikelola. Untuk dikelola dan Kemudian, diambil hasilnya. Dan diambil hasilnya. Ini kan seolah-olah badan usaha atau penyelenggara dari hiburan tadi atau jadi kepanjangannya ya. Jadi kepanjang tanganannya. Nah, itu hal-hal itu tentunya harus mendudukkan kembali terhadap aturan mainnya, Bung Dani. Oke, Bung Andi, Siap. kita ingin mengulas dulu masalah tadi ya, kawasan wisata yang dikelola oleh perseorangan. Ya. Nah, itu kan dengan pengajuan tadi untuk proposal pada pemerintah daerah. Ya. Ini kan ada kewajiban-kewajiban lewat korporasinya. Betul. Ya. Ini harusnya dibayarkan kemana? Ke Dinas Kebudayaan Pariwisata yang membawai dunia pariwisata di Kabupaten Banyuwangi ini, atau mungkin daerah lain juga mungkin serupa, ataukah kepada dinas-dinas pengumpul hasil, contoh Dinas Pendapatan Daerah. Alang sekarang kalau di Banyuwangi menjadi Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah. Kira-kira bagaimana? Ya, Bu Dani. Jadi kalau seandainya pemerintah memungut sesuatu hal, itu sudah tidak boleh lepas dari ruang lingkup yang disahkan secara undang-undang, peraturan dan perundang-undangnya. Tidak lepas dari dua aspek. Kalau tidak pajak, ya retribusi. Itu pemerintah daerah boleh memungut-mungut itu. Misalkan badan usaha tadi menyelenggarakan satu hiburan atau satu kawasan wahana misalkan untuk wisata. Ketika dia akan memungut kepada masyarakat, dia juga harus mengetahui regulasinya. Misalkan tiket masuk untuk tiket kebersihan dan keamanan, atau mungkin berbicara tentang penyelenggaraan perparkiran misalkan. Ya itu harus dimohonkan dulu kepada pemerintah daerah ketika dia akan menyelenggarakan itu. Proposal hukumnya supaya devisa yang masuk sesuai regulasi pajak dan retribusi itu sesuai dengan landasan atau nomor hukumnya. Tidak ini dibuat ngambang, kemudian ternyata penyetorannya kepada dinas lain. Itu kan juga harus dinas lain itu di luar Dinas Pendapatan. Iya, rekening itu masuk tanpa langsung kepada Dinas Pendapatan, tapi parkir dulu ke dinas-dinas lain misalkan. Hal ini menjadi sesuatu yang bias akhirnya. Seolah-olah dinas menjadi partner dari salah satu badan usaha yang mengelola. Masuk rekeningnya, masuk dana yang masuk itu kepada dinas lain di luar Bapenda. Nah, ini kan harus diatur. Tools mereka ketika dia berpungut kepada masyarakat, mereka bisa menerbitkan hak korporasi. Misalkan untuk tiket-tiket masuk dalam penyelenggaraan hiburan. Tetapi dalam hal penyampaian dia akan menyelenggarakan suatu hiburan dan dikenai retribusi, dia juga harus sah secara hukum. Oke, Bung Andi, dalam hal korporasi ya, setelah semua dilengkapi, sehingga punya hak untuk membuat tiket-tiket seperti tiket masuk atau mungkin yang lainnya. Nah, misalnya nih, misalnya ternyata setorannya itu prosentasenya itu bukan melalui langsung di Bapenda, tapi melalui dinas lain, misalnya dalam hal ini karena ini kita bicara dunia pariwisata, itu kan salah satu maksudnya ke dinas pariwisata. Gimana letak salahnya itu? Nah, seolah-olah dinas pariwisata, kalau tanda kutip kisnya seperti itu, Bung Dani, itu seolah-olah kan pariwisata menjadi objek bukan dua belah pihak yang menjalin satu kesepakatan kerjasama. Pemerintah menjalin bisnis kerjasama kepada badan usaha pengelola atau perseorangan, atau dapat dikategorikan tadi dinas pariwisata seolah-olah tanda kutip menjadi petugas pungut daripada dana-dana yang diupayakan oleh penyelenggara. Nah, kalau seperti itu ibaratnya ada batasan. Pemerintah itu membangun, kemudian dia ingin mendapatkan feedback, dia tidak lain pendapatannya dari pajak dan retribusi. Kalau dia ingin lebih, katakan pemerintah konsentrasi terhadap membangun dunia pariwisata, membentuk satu badan atau membentuk satu koperasi, membentuk suatu katakan badan usaha milik daerah, atau yang terkecil dia menyelenggarakan dengan
badan usaha milik desa misalkan. Itu masih diperbolehkan. Nah, Artinya aturannya ada ya. Aturannya ada, tapi kan mereka ini dalam berpartner bisnis tentunya ada komitmen dan kesepakatan. BUMD katakan akan BUMD pariwisata maksud saya akan menyelenggarakan satu kerjasama penyelenggaraan pariwisata dengan pihak katakan Bung Denny sebagai pihak penyelenggaranya. BUMD akan berkontrak dengan Bung Denny. Bung Denny akan menghitung segala seluruh investasi yang akan disediakan. Saya pun katakan saya BUMD ini di bidang pariwisata. Saya juga akan menghitung berapa besaran investasi yang saya akan kerjasamakan dengan Bung Denny secara bersama-sama. Lalu kita berkomitmen bagi hasilnya berapa. Sesuai dengan proporsi yang dihitung dalam studinya. Tapi kalau dinas ini tidak pada posisi itu. Iya. Gitu kan? Harusnya menciptakan suatu semacam BUMD tadi ya. Betul. Kalau memang dia pengen berbisnis dan mendapatkan feedback di luar daripada pajak dan retribusi, bentuklah satu badan usaha yang khusus untuk menangani pengembangan pariwisata. Oke, Bung Andi. Sekarang kita bergeser ke masalah wisata publik. Iya, betul. Wisata publik. Nah, wisata publik seperti yang kami temukan di lapangan ini kan banyak sekali wisata publik yang semuanya serba berpungut. Ya, apalagi itu infrastruktur publik ya. Jadi milik namanya publik. Kawasan publik kan, gitu. Kawasannya milik publik kan gitu. Nah, di dalam kawasan wisata publik ini, kalau terjadi misalnya banyak pungutan-pungutan, masuk ada HTM, harga tanda masuk sekian ribu katakannya. Dari dalam parkir masih bayar lagi misalnya nih. Karena kami temukan memang di situ kan begitu. Terus wahana-wahana juga demikian. Padahal dia hanya mengundang aja. Ya, mengundang aja. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah dalam hal ini pihak dinas yang berwenang dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata diperkenankan untuk menikmati baik langsung maupun tidak langsung dari pengelola wisata publik itu sehingga pendapatannya itu disetorkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menurut Bung Andi bagaimana? Pemerintah ini kan harus menciptakan ruang bahagia, ruang-ruang inspirasi, di mana tidak boleh ada hambatan masyarakat itu masuk untuk menikmati alamnya sendiri, untuk menikmati fasilitas publik yang dibangun pemerintah daerah misalkan atau pemerintah pusat. Itu harus fokus atau secara acuannya harus seperti itu. Kalau seandainya pemerintah daerah memfasilitasi dengan regulasi yang tanda kutip mengajarkan kepada daerah-daerah lain, kepada desa-desa lain, kepada kawasan-kawasan lain, tiba-tiba ada kawasan publik kemudian dibiarkan berpungut, ini kan presiden buruk, di mana nantinya akan lebih berkembang lagi. Kekhawatiran warga itu akan nantinya lama-lama kawasan publik semuanya berpungut. Wilayah-wilayah pantai nanti semuanya berpungut. Padahal secara regulasi, peraturan dan perundang-undangannya, yang saya tahu salah satunya adalah peraturan daerah tentang salah satunya kawasan pesisir dan nelayan, di mana pemerintah harus bahkan memfasilitasi infrastruktur dan membangun untuk masyarakat dapat mengakses lebih mudah. Ingat Bung Dani, pada waktu keramaian di Bali, masyarakat Bali bergejolak ketika kawasan pantai-pantai tersebut dikooptasi oleh swasta-swasta untuk pungutan untuk tidak boleh masuk kawasan tersebut. Pantainya tiba-tiba dikooptasi seolah-olah milik wilayahnya private. Akhirnya masyarakat Bali bergejolak. Tapi pemerintahannya sadar dan bertindak tegas bahwa yang namanya pantai publik tidak harus dipungut, tidak boleh dikooptasi, tidak boleh secara privat. Sekarang kalau kita ke Bali, Bung Dani, tidak ada yang namanya kita masuk ke pantai publik itu berpungut. Itu merupakan ruang publik. Pemerintah daerah sudah menggelontorkan, sudah membangun, tiba-tiba ada seseorang tiba-tiba mengkooptasi, datang menguasai. Ini kan presiden buruk. Misalkan tempat kelurahan Bung Denny tinggal atau desa Bung Denny tinggal,
tiba-tiba berkembang, satu katakan kawasan wisata yang Anda kembangkan di kampung Anda atau di desa Anda, apakah boleh Bung Denny tiba-tiba menyetop untuk ngambil pungutan, membayar? Kan tidak boleh semua itu. Bahkan kejadian di Plengsengan pernah ditindak polisi. Jalan umum disetop sama pemuda-pemuda setempat untuk dimintain uang masuk. Katanya parkir katanya. Itu kan sebuah premanisme, perampasan kebahagiaan orang. Perampasan hak publik oleh segelintir orang, sekelompok orang, atau orang-orang oknum yang tidak bertanggung jawab membiarkan itu semua. Itu presiden buruk. Nantinya daerah-daerah lain akan menciptakan itu. Misalkan mau masuk Ijen, kemudian jalan negara, jalan yang harusnya untuk publik, tiba-tiba masyarakat dicegat untuk membayar. Nah, itu kan harusnya tidak diperbolehkan. Bung Andi, di kota ini ada semacam wisata publik ya, pantai publik yang dulu dikenal sebagai THR, Taman Hiburan Rakyat, yang juga nama lain adalah Pantai Bum ya, Pantai Bum, THR. Nah, saya ini di beberapa kali kan menayangkan tentang Pantai Bum. Saya bicara keindahan Pantai Bum. Luar biasa ya, Mas. Luar biasa. Ternyata ada komentar begini. Bagaimana? Loh, kita ini masuk ke sini mau lihat apa? Apanya yang bisa dilihat? Maksudnya pertanyaan itu, udah bayarnya mahal, tapi di dalam tidak ada yang bisa dilihat. Nah, artinya kita kembali tadi itu. Ini kan pantai publik, wisata publik, yang dimana masyarakat ini kan berpegangan pada sebuah jargon, jangan lupa bahagia. Sedangkan wisata seperti yang disebutkan Bung Andi tadi, wisata itu kan ruang-ruang bahagia bagi keluarga, bagi perseorangan, ruang inspirasi, atau bagi siapapun untuk cari inspirasi. Betul. Nah, ketika nyatanya bahwa di pantai publik seperti Pantai Bum itu ternyata berpungut luar biasa, sementara penyediaan wahana di semuanya di dalam kan nggak ada. Nah, di sini kembali saya tadi sampaikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu kan menikmati baik langsung maupun tidak langsung dari sebuah hasil. Ya mohon maaf, saya nggak perlu mengungkap besarannya berapa. Karena nanti khawatir disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Menurut Bung Andi bagaimana? Ketika ini kawasan milik publik, yang tadi Bung Denny harusnya itu sebagai ruang publik yang dapat menumbuhkan rasa bahagia dan inspirasi. Kemudian seolah-olah penguasa memberikan hak, tiba-tiba dikooptasi oleh pihak swasta. Namun pihak swastanya ini atau pihak ketiga yang sebagai pengelola tidak modal apa-apa, Bung Denny. Ini kan berbahaya. Kawasan publik, infrastruktur publik tiba-tiba diberikan kepada seseorang, kepada badan usaha. Kemudian upaya badan usaha tadi hanya remeh-temeh, tanda kutip hanya primitif. Gak ada pengembangan. Kemudian yang dikatakan wahana ibarat wahana UMKM yang masyarakat undang. Bicara wahana, nah menyewa kapling. Ternyata juga di lapangan hanya menjual kapling-kapling yang nilainya seperti kita nyewa properti di pinggir jalan raya utama. Kalau diakumulasi, ya kan? Ini kan presiden buruk. Kenapa hal ini dibiarkan? Seharusnya ini dicegah, dikembalikan lagi, ditata lagi. Mereka ini, kalau pemerintah daerah akan mengadakan penyelenggaraan pariwisata secara bermartabat, secara bernilai dan berkualitas, mereka harus mengassessment, menilai pihak partner Anda itu secara bonafit memiliki apa. Karena kita akan menyerahkan sebagian besar kawasan publik untuk Anda kelola, memberikan harapan yang lebih tinggi, ke ruang kebahagiaan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Nah, ini kan harus dinilai. Bergening posisi pemerintah daerah itu mewakili rakyat kita semua. Kawasan pantai publik ini kalau dia dinilai, ibaratnya berapa? Dia harus mengadakan urukan, reklamasi, kemudian biaya APBD, pembangunan, dan dulu kala sampai sekarang. Kemudian berapa korban terhadap aspek sosiologi, aspek fisiologi. Saya sebagai dulu SMP 1 Negeri Banyuwangi, yang terkenal itu logo kita adalah maritim. Saya diharapkan sadar, anak didik SMP Negeri 1 itu sebagai kita dikenalkan sebagai
ruang masyarakat maritim, di mana kita bisa menikmati seluruh pantai yang ada di Banyuwangi, karena ini milik publik. Supaya apa? Kita menumbuh suburkan generasi muda kita sebagai inspirasi maritim membawa suatu kemaslahatan umat. Ya. Sebagai suatu harapan yang besar untuk menimbulkan aset-aset ekonomi, menimbulkan kecintaan bahari, Bung Dani. Termasuk menikmati semua fenomena dengan segala keindahannya ya. Budaya tadi, Ya, budaya itu padahal sudah tercipta di 1900 lebih ya. Oke, Bang Andi. Sekarang begini Bang Andi, selama ini kita kan nggak bisa, susah membedakan ya. Ya. Mana itu wisata publik, mana itu wisata atau kawasan sendiri. Karena dari Dinas Kebudayaan Pariwisata sendiri juga tidak pernah mengelompokkan itu dan tidak pernah menyediakan untuk itu. Ya, ya. Nah, agar ada semacam wisata Banyuwangi ini yang disebutkan Bung Andi itu bermartabat, ya, berintegritas. Ya. Kira-kira konsepnya seperti apa, Bung Andi? Ya, konsepnya begini. Pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan memang nilai ungkit sangat tinggi. Menumbuhkan rasa keindahan alam dan menumbuhkan rasa inspirasi dan ruang-ruang bahagia kepada masyarakat. Itu modal sebagai katakan fundamental dasar-dasar generasi kita. Tetapi kalau yang diadakan hal-hal yang sifatnya mengorbankan rasa kebahagiaan publik, tapi feedback baliknya tidak seberapa dan bahkan publiknya tersiksa, tanda kutip tersiksa, untuk masukin ternyata ada batasan-batasan, secara tanda kutip bahwa itu dugaan pelanggaran secara hukum, namun dibiarkan. Ada pembiarannya ya? Ada seolah-olah pembiaran. Ini menjadi presiden, nanti semua ruang publik akan dicontohkan hal yang sama. Bung Dani bisa memungut terhadap kawasan kalau bersepakat seandainya desa Bung Dani menjadi kawasan wisata, mencegat orang untuk berpungut. Itu kan presiden-presiden yang buruk nantinya. Oke. Artinya untuk bisa bermartabat harus menghindari hal-hal itu berarti. Iya, betul. Oke pemirsa, itu tadi penyampaian yang begitu lugas dari Bung Andi Purnama Kamela, yang tentu saja alam sudah memberikan kepada kita secara gratis. Iya. Dan itu hak publik, hak masyarakat Banyuwangi. Namun rampas ruang-ruang bagian dan harapan. Sehingga hancurlah harapan itu kan begitu. Oke, terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bung Andi. Terima kasih Bung Dani. Yuk. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim.